Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nandian Sri Fujia, The Unique Explorer. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mendatangi salah satu warga yang memiliki ladang yang cukup luas ya, atau perkebunan di tengah-tengah hutan yang begitu angker. Konon katanya di sana itu sering sekali ada penampakan jin-jin aneh di siang bolong, teman-teman. Bayangkan siang bolong aja itu banyak banget penampakan, apalagi kalau malam hari ya. Wah, pokoknya serem banget. Dan ini seru banget ceritanya karena pemilik kebun ini ternyata dia tinggal sendirian di sana, teman-teman. Jadi benar-benar kesepian, tanpa ada teman, tanpa ada istri, tanpa ada anak kayak gitu. Karena mungkin istrinya itu takut ya tinggal di sana. Nah, di sana juga katanya sempat ada yang meninggal dunia, teman-teman. 2 orang yang meninggal dunia, dan konon katanya itu dikarenakan penunggu atau sosok penunggu yang ada di sana gitu. Nah, seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini sampai akhir, dan saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan sukses dunia wal akhirat. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah ini saya udah mau menyusuri rumahnya Bapak Adang ya, menyusuri jalan menuju rumahnya Bapak Adang kayak gitu, teman-teman. Nah, ini di sini ada jembatan kecil ya, penghubung antar solokan kayak gitu, teman-teman. Nah, dan konon katanya di sini itu sering banget ada kejadian-kejadian mistis ya. Bahkan sempat ada warga yang pernah kayak mungkin buang air besar kah, atau mungkin kurang sopan kah di tempat ini, terus besoknya itu langsung meninggal katanya. Wah, bener-bener angker ya. Dan ini kelihatan dari sekelilingnya, di sini tuh banyak banget sampah-sampah. Jadi kalau misalkan buang air kecil ataupun buang air besar di sini, kebayang jijiknya ya teman-teman, agak geleh gitu teman-teman. Nah, ini untuk airnya sendiri agak kurang jernih ya, meskipun ini adalah selokan karena banyak banget sampah-sampah. Jadi ya sebaiknya kita sebagai manusia yang bijak ya membersihkan dan juga merawat tempat seperti ini gitu, teman-teman. Dan jangan buang air sembarangan, harus tetap jaga adab gitu, teman-teman. Oke, semangat, kita harus masih melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Bapak Adang. Dan lumayan ini aksesnya agak ekstrim juga ya teman-teman, jadi harus melewati ya kayak ginilah, tanah-tanah yang naik mudun gitu. Nah, dan alhamdulillah di sini juga saya menemukan salah satu saung ya teman-teman, mungkin milik petani yang tinggal di sini gitu. Dan langsung aja kita skip sekarang, langsung menuju rumahnya Bapak Adang. Ini sebentar lagi kita akan nyampe nih teman-teman. Wah, luar biasa ya, kebunnya itu bener-bener banyak banget pepohonan gitu, jadi agak kurang terawat juga. Nah, di sana udah ada Kang Hakim dan juga Bapak Adang, teman-teman. Oke, langsung aja kita join. Nah, untuk sekarang alhamdulillah teman-teman bisa mengatur napas. Jadi sekarang kita berkesempatan ngobrol langsung bersama Pak Adang ya Pak ya. Adang, ya. Ini keringat juga sampai seluruh badan kayaknya nih Pak Adang sama. Karena juga lagi kerja lagi itu apa buncis. Oh, lagi kerja ya Pak ya. Karena kerja. keseharian Bapak di sini sambil bertani dan juga aktif di media sosial YouTube. Ya, alhamdulillah. Tadi yang seperti saya disebutkan di awal video,
Pak Adeng ini merupakan seorang YouTuber juga teman-teman. Aneka Tani Channel. Aneka Tani Channel, kalian juga subscribe channel YouTube-nya Aneka Tani Channel kalau pengen tahu keseharian kehidupan sehari-hari Pak Adang. Nah, oke Pak Adang, kalau boleh bertanya nih, saya nih bertanya sama Pak Adang. Pak Adang tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak Adang? Di sini tinggal udah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Ya, Awal 2 tahun. mulanya kenapa sih memilih tinggal di sini tuh? Karena apa gitu? Karena seharian di sini sejuk, adem. Adem. Tapi sebalik adem itu juga rawan juga di sini. Rawan gimana tuh Pak Adang? Jadi di sini juga pas aku dibuka di sininya, Pas pertama sering tinggal di sini. pertama buka sini hal sini banyak penampakan. Oh, Itu di siang hari. Benar. Siang hari aja ada Siang penampakan? hari. Saya belum tahu di sini katanya ada setan apa namanya? Aduh, namanya yang merah itu. Kuntilanak merah. Bukan. Apa ya? Coba diingat. Lupa lagi nih. Pas aku lagi babat di situ tuh jam 9. Pas lagi bersih-bersih di depan sana ya Pak ya. Itu kan jadi teman-teman, ini rumah Pak Adang ini di sekitaran sininya itu merupakan area aliran air sungai. Nah, tadi kan kita melintasi juga air sungai yang terbuat dari jembatannya itu terbuat dari 2 bilah bambu, teman-teman. Tadi teh Pak Adang tuh mau nyeritain salah satu setan, cuman katanya Pak Adang lupa lagi. Nanti deh. Ingat. Apa? Setan kondang. Oh, Setan setan kondang. Iya. Kalau setan kondang itu apa sih Pak? Laki-laki, perempuan? Tapi kurang tahu itu masalah laki perempuannya. Yang wujudnya itu merah aja. Langsung aku pas di situ lagi babat jam 9 siang langsung gitu merah astagfirullahaladzim gitu. Aku kaget. Kaget saya juga. Iya benar. Terus Kaget di situ. Langsung aja ke sini. Aduh, sampai deg-degan jam 9 siang itu aku babat di situ. Jadi teman-teman, di sini tuh setannya itu keluarnya juga siang juga keluar, kebanyakan kan malam ya Pak ya? Iya, malam. Alasan Pak Adang utama Pak Adang tinggal di sini itu karena sambil bertani, sedek dan adem ya Pak Adang Iya, ya. ada. Udah 2 tahun tinggal di sini. Nah, ya teman-teman. Nah, Pak Adang, selain tadi setan kondang, tadi juga kan saya sempat bertanya-tanya tuh kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran sini. Saya bertanya kepada masyarakat, Pak, di sini ada nggak yang tinggal di tempat terpencil atau di tempat haka? Katanya ada 1 orang, Pak Adang, tinggal sendirian di area perkebunan yang sangat mengerikan, dekat dengan pemakaman, dekat dengan area sungai, dan juga konon katanya kalau di sana mah sangat angker banget, malahan mah saya juga salut katanya sama Pak Adang, tinggal sendiri di sini, tuh Pak Yo. Iya. Itu gimana Pak, selain ada setan kondang ada apa lagi? Kadang-kadang waktu pas itu pas nebang itu tuh apa namanya bambu dekat curug gitu. Pas aku malamnya pulang itu mimpi berdua hitam kecil-kecil berantem di situ curug situ tuh. Itu alasan berantemnya gimana tuh Pak? Berantemnya karena bambunya ditebang sama Jadi Bapak atau karena gimana? cerita setan itu jadi gini, jadi rumah kita kenapa dibongkar katanya gitu ceritanya. Malahan mah istri saya juga di situ mimpinya itu diikat di pohon bambu, pohon itu kelapa. Gini. Jadi istri saya takut kesini juga nggak mau dia. Gitu. Jadi di sendiri aja di sini di kebun gitu. Sendiri aja berarti di sini Pak sendiri ya. aja. Jadi teman-teman mungkin ada sosok setan anak darah ya, kalau di kampung itu kan Iya. dulu ada Tuyul lah kan, benar tuyul. Oh iya, berarti anak darah itu betul Pak. Kalau hitam tuyul itu anak hitam. darah, kalau tuyul itu kan putih. Jadi kalau silsilah dari anak darah, setan anak darah itu kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada anak laki-laki yang meninggal dunia sebelum disunat ya Pak ya, betul nggak? Sebelum disunat, jadi si kain kapan atau apanya tuh bisa diambil, bisa dijadikan jimat ya Pak ya. Dibakar di kuburannya, dicuri, digali tanpa pakai apa-apa, pakai tangan. Kalau misalkan dia mah diambil, dibakar sehingga sekecil seperti ini. Nanti itunya disakuin. Cerita masyarakat zaman dulu itu mah. Makanya kalau ada anak laki-laki yang meninggal dunia itu suka disimpan, dikuburkannya itu di depan rumah kebanyakannya sambil ditunggu ya Pak ya. Iya. Atau apalagi kalau pas meninggalnya malam Jumat Kliwon. Itu sosok anak darah tersebut mungkin terganggu, terusir ya Pak ya. Iya. Karena sama Pak Adang pohon bambunya tempat peristirahatan mereka ditebang, jadi Iya. tidak ada lagi sehingga Dari sini ini gelap, ke sini bambu semua. dulu Yang nyari itu. yang nyari air juga dari sini pada takut lewat sini, makanya lewat jalan sana mendingan jauh katanya gitu. Mendingan muter jauh daripada muter jauh. lewat jalan yang tadi saya lewati. Mending muter jauh katanya. Karena ketakutan itu emang sih Pak, tadi auranya juga agak berbeda, apalagi pas Iya, saya turun ke jembatan yang kecil tuh ya, jembatan itu, di jembatan itu ada apa Pak, pernah mengalami kejadian aneh Itu cerita kata orang kebun yang punya kebun situ ya. yang tadi ada gubuk ya Pak ya, mungkin gimana tuh Pak Itu juga ceritanya kadang-kadang ada aden gitu. di sana itu? Ada kalau pas hujan gerincik lah, misalkan hujan pojan gitu ya, banyak aden katanya di situ.
Malahan yang meninggal juga udah 2 orang di situ. Itu meninggal karena apa, Pak? Ya biasa diambil sama penghuni situ biasa. Itu sedang apakah? Sedang bertani atau gimana? Enggak, dia lagi di sini lagi Eh. nyangkul, dia berak. Berak Langsung- sembarangan. berak sembarangan. Terus? Langsung pulangnya besoknya mati. Jadi kata Karkun itu jadi tidak pamit dulu gitulah. Tidak izin Tidak sembarangan izin. ya, Pak ya. Ya Tidak namanya izin. juga kalau misalkan kita berak di rumah depan orang pasti orangnya itu tersebut marah ya, Pak ya. Nah, Nah teman-teman, saya ingatkan, yang namanya kematian itu sudah kepastian, cuman mungkin wasilahnya ada syariatnya, cukang lantarannya ya Pak ya, kata kalau istilah dalam bahasa kampung itu tetap kematian itu udah takdirnya ya, karena mungkin beliau yang meninggal di dunia di sana itu ada peribahasa gimana ya kalau di kampung mah ya, istilahnya teh Pak apa ya, lantaran Cukang lantaran. lantarana panginten berak buang air besar di tempat angker. Itulah kepercayaan orang kampung itu kayak gitu, disangkut paut-pautkan segala rupa juga dengan hal-hal mistis ya Pak ya, Benar. dibentur-benturkan dengan hal mistis. Jadi orang tersebut pas berak di tempat angker tidak pamit terlebih dahulu, tidak apa-apa terlebih dahulu, besoknya meninggal dunia. Ya Pak ya, Ya. meninggal dunia Malahan agak lucu juga sih. ada juga ini informasi yang Gimana? ini kan aku lagi itu apa bersih cabe. Babat lah istilahnya ya 3 Pak. orang Hmm. cerita sama anaknya. Hmm. Waktu pas kerja di sini besoknya sakit, katanya di ubaran lah kata Sunda namanya. Hmm. Nah, di ubaran sama dukun. Diobati. Diobati. Sama spiritual lah Nah, kata- itu katanya dari penghuni sini meninggal orang sini juga nih, orang KTB. Cerita orangnya itu Tumbal mungkin atau gimana? kurang tahu tuh. Dang katanya gini, kemarin yang kerja di kamu mati, kenapa? Katanya dari Curug sini, katanya astagfirullahaladzim, aku juga kaget kan. Heeh. Nah, aku nanya, oh iya mati, aduh, aku juga kaget, benar itu benar, Ini Pak, kaget. itu kan yang tadi mah yang pertama berak. Kalau yang kedua itu gimana Pak? Itu dia nyangkul aja di sini, bersih gitu, Terus? kencing di sini, Oh, kencing sembarangan. kencing di sini. Pas pulangnya dia sakit meriang, Hmm. 2 hari kemudian meninggal. Iya bener. Jadi teman-teman kalau misalkan kita buang air besar sembarangan, buang air kecil sembarangan, suka kalau misalkan di tempat angker itu suka apa ya, kalau kasibat. Kasih banget. Nah, ya Pak ya, kasibat diikutin sama sosok makhluk halus penunggu tempat tersebut. Kalau nenek moyang saya, ini untuk khususnya daerah Cikijing atau daerah mana ya Pak ya, kalau misalkan kita udah merasakan meriang, sakit atau gimana habis dari tempat angker itu suka bawa air beras merah. Dimulai perjalanan kita sampai dibuang gitu istilahnya, tapi itu mah cuma hanya sekedar syariatnya ya Pak ya. Iya, Ya alhamdulillah pada sembuh-sembuh. Nah mungkin karena tidak tahu apa-apa dan juga udah takdirnya harus meninggal dunia dengan keadaan seperti itu mungkin Iya, ya Pak ya. aku juga kaget, bener. Udah takdirnya juga sempat kata Padang itu apa gimana? Kaget. Ya pas kerja di sini besok 2 hari kemudian meninggal katanya dari sini. Aduh, aku juga kan kaget. Malah jadi di situ aku Jadi juga. Aduh. pas beliau sakit, pas meninggal dunia dilihat sama pakar spiritual, katanya diambil sama sosok penunggu Curug Kanti ini. Curug Kanti. Tapi lucu juga ya teman-teman. Ada aja cerita mistis nih. Terus itu gimana Pak? Setelah ya ada orang yang meninggal dunia 2 orang, yang pertama berak, yang kedua kencing, itu ada kejadian apa aja Pak setelah itu Pak? Ya kejadiannya gitu aja waktu aku pas nyiram di sini. Nah, dari pohon ini apa namanya itu namanya? Kedong-dong, atau apa? Nah, ini nih. Yang mana? Nah, mau masuk ke sini, mau masuk ke gubuk ini berat, merinding gini. Kata saya astagfirullahaladzim. Saya didinya, kita tahu didinya ting, ya ngopi, cek bahasa Sunda ke nya. Kada itu nggak deketan tinggal orang kita gitu. Karena merinding, kita tiis. Astagfirullahaladzim. Berjalan itu berat, benar mau masuk ke sini, ke saung sini. Kayak di gendong atau Berat pokoknya mau melangkah, mau ngopi di sini, mau melangkah masuk ke saung sini. Astagfirullah, ada apa gitu. Di sini besar, orangnya benar hitam. Aku juga astagfirullah. Kan itu sih atau dia mau ngopi dulu aku gitu bilangnya. ulah nggak ganggu. Ulah nggak ganggu gitu. Langsung ke situ dia lari. Sampai Punokyo, aduh, jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam. Setengah 2 malam. Nah itu kalau yang mewujudkan menampakkan dirinya ada nggak Pak? Seperti wujud apa selain setan kondang tadi? Cuma itu aja sosok hitam sama sosok yang itu yang dibilang setan kondang. Udah. Tapi cuma 2.
Cuma dua, berarti sosok hitam kecil kayak tuyul, anak dara ya Pak ya. Setan kondang. Ya. Terus ada yang meninggal 2 orang di sini. Ada. Yang pertama sudah berak, yang kedua sudah buang air kecil. Tapi setelah meninggal 2 orang tersebut tidak pernah Bapak melihat penampakan Sering. Kalau sering. menampakkan yang dibilang kata orang sini ya, warga sini. Ini ada setan kondang. Aku juga dulu belum percaya. Pas dia ngajarin di situ. Ya berarti cuma sosok yang sering menampakkan itu yang memunculkan dirinya itu hanya setan kondang doang kan Pak ya? Kondang. Berarti tidak kuntilanak, pocong atau yang lain juga ada. Kalau kuntilanak alurnya ke arah Padarek. Jalurnya. Jalur ini ke arah pasar Padarek ini. Oh. Aliran sungai. Kalau kuntilanak itu tembusnya ke pasar. Banyak yang nemuin di itu di belakang KUD Padarek, tempat tenis. Nah di situ Oh, di gor. Di situ sering Jadi, dari sini. Jalur air sungai ini merupakan tempat jalannya kuntilanak sampai ke Padarek sana. Padarek sampai ke perapatan Padarek, Sampai ke perapatan Padarek. dekat pasar. Dekat pasar ya Pak. Pas pasar. Itu mengerikan juga ya. Bapak Iya. pernah lihat sosok kuntilanaknya misalkan lagi hujan rintik-rintik atau Tapi gimana? alhamdulillah kalau Alhamdulillah, masalah nggak itu pernah. nggak pernah. Kan cuma setan kondang sama orang kecil gitu lah. Mm-mm. Yang sosok besar di sini sering duduk di sini, sering Di depan sini di sini aku pas mau ngopi jam 2 malam gitu. jam 2 malam Bapak mau ngopi, ada duduk di sini. Lagi nyiram di situ, mau ngopi dulu, mau masuk ke saung gitu. Buset, sampai ini merinding, ini berat di langkahkannya berat aja. Tapi anak darah itu setelah melihat Pak Nanang gimana? Dia melihat Bapak atau langsung kabur? Ya kalau udah dibilangin gitu dia ke situ ke belakang. Langsung jalan Langsung sendiri. jalan sendiri. Jadi ini saya salut banget loh teman-teman, benar kata masyarakat yang tadi saya tanya, Pak Nanang itu salut banget kalau misalkan saya tinggal di sini lagi berkebun ya Pak Nayang, terus mau ngopi balik ke rumah atau ke istilahnya gubuk ya Pak ya, ada sosok hantu yang sedang duduk di sini. Besar dulu. Besar, mungkin saya mah udah lari ini mah. Cuek aja Pak Nanang malah setannya yang lari, ketakutan sama Pak Nanang. Pak Adang ya, malah ketakutan sama Pak Adang. Ya, ke situ dia jangan duduk sini aku mau ngopi, bilang gitu, dia lari ke situ. Nah ini Pak, selama 2 tahun tinggal di sini, berarti kan Bapak tidur di sini apa ya? Ke sini. Nah, Emang kalau pernah ngopi- nggak ada yang ketuk-ketuk pintu, ketuk-ketuk jendela atau gimana, tiba-tiba sedang tidur ada yang nemanin gitu? Nah, yang bikin kaget ya, ini bukan bohong nih, bukan. Nah, cerita yang bikin- pengalaman Bapak mungkin. Pengalaman lagu lagi tidur di sini. Mm. Nah, ini nyala kan lampu ini apa? Hawunya. Hawu. Pembakaran. Bekas bikin seduh kopi. Hmm. Nah, aku mau di situ ada yang di sini duk yang dari sini jalan apa ya? Dilihat gitu. Hitam, Bang. Dilihat dari sini nih. Dari Oh, dari sela-sela ini. sela sini begini. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu tong nyamperin ke dia, ayo makan kopi, udah gitu. Langsung lari dari situ. Itu sosok genderuwo mungkin ya Pak? Benar kok, pasti itu tinggi besar Bang, benar. Aku sampai ini dari sini nih. Jalan dari situ. Ada siapa yang ke sini? Kalau ada orang kan pasti berisik gitulah, biasa gitu ya. Kalau misalkan ada orang mungkin nyaut, Pak Adang, gimana mungkin ya? Ya enggak, duk yang sini. Dari sini besar. Pesoknya benar, aku itu dari sini, ini lubang ini. Astagfirullahaladzim, kayak gitu bilang gitu dia langsung hilang. Langsung lari, balik lagi ke asalnya lagi ya. ke asalnya tempat sini nih. asalnya. Ini kan itu curug gitu kan. Dua itu curug ya Pak? Yang dibilang ini curug kondang. Curug kondang ini curug ada kondang. sosok hantu kondang juga ya Pak ya? Kata warga sini juga, kata masyarakat sini, Bang Adang, kok berani banget tinggal di situ? Kenapa? Kan ada itu. Iya, emang percaya karena dia udah ngejirim sama aku, udah gitu. Udah pernah lihat Udah ya Pak pernah ya? lihat, sering. Jadi karena sudah terbiasa mungkin Pak Adang ini nggak takut lagi. Kalau terbiasa. awal-awal mungkin takut ya Pak ya? Yang lain yang punya sawah sini mau ke sini nggak berani. Karena kalau nggak ada mengadang, saya nggak berani, takut yang katanya. Yang punya tetangga sawah ini. Oke. Gitu ceritanya. Nah jadi teman-teman, karena kebiasaan, jadi segala rupa juga ada peribahasa mengatakan bukan apa ya, bisa karena terbiasa. Ini mah jadi bahasanya terbiasa melihat setan, jadi tidak takut lagi sama setan. Jadi udah biasa. Udah gitu. terbiasa. Contohnya terbiasa. misalkan saya takut sama anjing, tapi kalau misalkan sering melihat anjing udah nggak aneh lagi, udah nggak asing lagi ya Pak ya. Nah kenapa kita ketakutan saat melihat setan? Karena itu tidak sering melihat setan, baru pertama kali atau baru kedua kalinya Pak Adang ya. Iya. Oke Pak Adang, terima kasih ya Pak atas waktunya. Kebetulan Pak Adang juga mau merokok, jadi saya ini aja dulu ya teman-teman sambil istirahat. Terima kasih atas waktunya, saya sudah diberi berkesempatan untuk
bersilaturahmi ke rumahnya Pak Adang. Semoga Pak Adang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala, amin, dipanjangkan umurnya Pak Adangnya, Amin. dan juga channel YouTube-nya terus berkembang. Dan kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Aneka Tani Channel. Aneka Tani Channel. Kegiatan sehari-hari Pak Adang ketika tinggal di gubuk yang dikelilingi tempat-tempat angker. Ya Pak Adang? Ya, ya. Nah oke teman-teman, jadi itu dia kisah misteri ya dari Bapak Adang. Bener-bener horor banget, mistis banget, banyak kejadian-kejadian aneh di luar nalar manusia. Dan saya bener-bener salut sama Bapak Adang karena beliau bener-bener berani dan nekat untuk tinggal di perkebunan itu kayak gitu ya. Kalau saya mah udah jelas-jelas siang aja saya nggak berani gitu ya, apalagi kalau misalkan disuruh nginep di sana malam-malam. Wah gila sih, bener-bener keren. Oke teman-teman yang nonton video ini, terima kasih saya ucapkan. Sampai ketemu lagi di next video, and see you again on the next video. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.